Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resi Tubagus Anwar, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Saya sebagai guru di SMKS Taruna Bangsa Ciamis, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2023 dengan mengambil materi manajemen dan struktur organisasi apotek menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak atau Ibu dosen memberikan masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Adisti, Anissa Hoirunisa, Anissa Nurul, hadir. Anissa Nur, Elis Lutfi, Ganisa, Lia, Mira, Nopianti, Nur Alisa, Nur Elis. Gak ada Nur Elis? Sakit atau gimana? Mudah-mudahan Nur Elis segera sembuhkan ya. Amin. Putri Dela, Putri Saniatu, Restiana, Hadir. Reina, Hadir. Risti, Hadir. Silvi, Hadir. Wila Arum. Ada yang belum Bapak absen? Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sebelum mulai pelajaran, coba cek dulu kebersihan di meja kalian. Coba mejanya diperiksa terlebih dahulu, apakah ada sampah atau tidak? Tidak, Pak. Ada? Oh iya, boleh, silakan. Ada lagi yang masih ada sampah? Boleh, silakan buang dulu ya. Apakah suara Bapak kedengaran oleh kalian? Kedengaran. Cukup jelas? Jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Anak-anakku, sebelum Bapak masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan sebuah motivasi buat kalian bahwa belajar farmasi itu ilmunya selalu update. Maka dari itu kalian jangan berhenti belajar ya, harus tetap semangat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan materi berikutnya ya. Tapi sebelum itu kalian itu harus mengingat dulu pembelajaran sebelumnya. Apakah masih ingat materi-materi kelas 10? Masih ingat? Masih. Coba jawab, Sedikit. ingat gak? Sedikit-sedikit. Yang masih coba angkat tangan. Yang masih ingat. Atau Bapak pancing dulu ya. Kalian masih ingat gak materi tentang apotek? Ingat. Ingat gak? Coba jawab. Atau Bapak berikan pertanyaan. Ada yang tahu definisi apotek itu apa? Silakan acungkan tangan. Pak, izin menjawab. Oh boleh, silakan.
Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Benar nggak? Nah, kasih tepuk tangan dulu. Gitu ya, berarti kalian harus selalu ingat dengan apa yang pelajaran sebelumnya. Supaya apa? Supaya kalian nanti belajar di materi berikutnya itu lebih bisa lagi, seperti itu ya. Bapak akan tampilkan dulu materi untuk hari ini, yaitu tentang manajemen dan organisasi di apotek. Bapak akan tampilkan dulu. Ini indikator pencapaiannya ya. Yang pertama, kalian itu kompetensinya menerapkan sistem manajemen dan organisasi di apotek. Indikator pencapaiannya yaitu menentukan sistem manajemen dan organisasi di apotek, menganalisis fungsi sistem manajemen dan organisasi di apotek, menentukan peranan, tugas dan fungsi apoteker serta tenaga teknis kefarmasian di apotek, memilih bentuk struktur organisasi di apotek, kemudian membuat struktur organisasi di apotek itu untuk skill kalian, ya, seperti itu. Kemudian adapun tujuannya dari kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian harus mampu menentukan sistem manajemen organisasi di apotek dengan tepat. Kemudian kalian harus mampu menganalisis fungsi sistem manajemen dan organisasi di apotek dengan tepat. Kemudian kalian juga harus mampu menentukan peranan, tugas dan fungsi apoteker serta tenaga teknis kefarmasian di apotek dengan benar. Jadi untuk pembelajaran kali ini, supaya kalian lebih bisa nanti untuk bisa membuat struktur di apotek, Bapak akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti kalian di akhir itu harus bisa membuat struktur di organisasi di apotek. Apakah siap semuanya? Siap. Kalian harus ingat bahwa manfaat dari belajar manajemen dan struktur organisasi di apotek, yaitu yang pertama, kalian akan bisa memanage nanti karyawan-karyawan di apotek. Kemudian kalian juga ketika punya apotek, nanti kalian akan bisa membuat struktur organisasi di apotek yang kalian buat. Itu manfaat dari pembuatan atau belajar manajemen dan struktur organisasi di apotek. Kalian harus semangat belajarnya, supaya apa? Supaya ketika kalian nanti di akhir ya, beres belajar di sekolah SMK, kalian ketika punya sebuah apotek, kalian bisa memanage apotek yang kalian buat dan bisa membuat struktur organisasi apotek di apotek kalian sendiri. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semuanya memiliki apotek. Amin. Ya. Sebelum Bapak jelaskan materi tentang manajemen dan struktur organisasi di apotek, Bapak akan nanya dulu ke kalian. Apakah ada yang tahu apa itu definisi manajemen? Silakan. Izin menjawab. Boleh, silakan. Manajemen adalah teknik untuk merencanakan dan mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan. Ya, Bapak rasa cukup bagus ya. Silakan kasih tepuk tangan dulu. Itu untuk manajemen menurut teman kalian ya. Menurut Ica itu manajemen itu seperti itu. Kemudian sekarang organisasi. Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Apa itu organisasi? Organisasi adalah perkumpulan atau komunitas untuk mencapai tujuan yang sama. Mencapai tujuan yang sama. Ya. Bapak rasa cukup juga ya jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan sampaikan materinya lewat PowerPoint sini ya. Kalian boleh lihat ke depan. Tadi jawaban dari Ica udah cukup bagus. Ini ada definisi manajemen menurut ahli. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau tadi tujuannya ya, tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian organisasi menurut ahli yaitu organisasi adalah suatu pola hubungan yang di dalamnya mengejar tujuan bersama di bawah pengarahan atasan. Jadi yang namanya organisasi itu ada atasan, ada bawahan. Seperti itu. Jadi harus ada pimpinan dan juga anggota. Seperti itu. Itu ya, itu untuk penawal tentang manajemen dan organisasi. Ada yang kurang kalian pahami dari materi ini? Silakan. Pak, ada yang saya ingin tanyakan. Ya, boleh, silakan. Apa pentingnya koordinasi dalam sebuah manajemen? Yang ini mungkin ya. Kenapa sih penting sekali koordinasi dalam sebuah manajemen? Itu mungkin yang Rena maksud ya. Pentingnya koordinasi dalam sebuah manajemen itu
seperti halnya kalian ingin mencapai sebuah tujuan. Tanpa adanya koordinasi antara satu orang dengan orang lain, sebuah manajemen nggak akan mencapai sebuah tujuan yang baik atau yang berhasil seperti itu. Jadi tetap koordinasi dalam sebuah manajemen itu penting sekali. Makanya kalian harus ingat, antara satu orang dengan orang yang lain itu harus saling berkoordinasi atau saling berhubungan seperti itu. Ya, itu pentingnya koordinasi dalam sebuah manajemen itu. Kemudian bentuk organisasi. Yang kedua yaitu organisasi lini staf, bentuknya seperti ini, ya. Kemudian ada bentuk organisasi yang ketiga itu organisasi staf atau fungsional, bentuknya seperti ini. Ini ya. Kalian lihat di sana ada garis putus-putus. Kemudian ada bentuk yang keempat yaitu organisasi panitia. Biasanya kalau yang ini beda. Ini berlaku dalam waktu yang sangat terbatas. Contohnya sebuah kepanitiaan, sebuah acara misalkan, ya. Jadi terbatas. Setelah selesai acara, berarti organisasi tersebut bubar, seperti itu. Ini contohnya struktur organisasi di apotek, ya. Ada contoh 1, contoh 2 seperti ini, contoh 3 seperti ini, contoh 4 seperti ini, ya. Ini ada sebuah pertanyaan, mungkin ada yang bisa menjawab, silakan, atau jawab oleh semuanya. Menurut pendapat kalian, struktur organisasi di apotek menggunakan bentuk organisasi yang mana? Setelah kalian lihat di sini, lihat ini. Ini fungsional, ini lini atau staf, ini lini atau garis atau komando. Kira-kira menurut kalian yang mana? Yang A, yang B, yang C atau yang D? Silahkan ya, nanti Bapak akan tugas kelompokan saja ya. Silahkan kalian nanti jawab ketika berkelompok seperti itu, ya. Kemudian di sini juga ada nih tugasnya. Setelah melihat contoh struktur organisasi di apotek yang ditampilkan, buatlah bentuk struktur organisasi di apotek disertai dengan fungsi dari masing-masing bagian yang terdapat di dalamnya secara berkelompok. Kemudian diskusikan dan presentasikan dengan media PowerPoint. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan ke diskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang tadi ya. Ini kira-kira menurut kalian organisasi di apotek menggunakan struktur organisasi yang mana? Berikan alasannya. Kemudian yang kedua, silakan kalian nanti buat struktur organisasi di apotek secara kelompok, ya. Kemudian kalian nanti diskusikan, kemudian di akhir kalian buat PowerPoint-nya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah dipahami, sekarang Bapak akan buat kelompoknya, ya. Karena ini udah Bapak lihat udah ada 4 baris, ya. Ada 4 baris di sini. Bagaimana kalau kelompoknya itu disesuaikan dengan urutan meja kalian? Bisa nggak? Bisa. Ya. Silakan mungkin membentuk kelompoknya yang meja depan atau disatukan aja lah, silakan. Boleh, silakan. Kalau nggak cukup ininya di mejanya ini disatukan, yang ini digeser ke sana. Yang ini disatukan, mejanya jadi 2 meja. Boleh. Yang itu juga sama ya. Yang itu juga sama. Sudah? Bapak tentukan aja ya. Kelompok 1 berarti sebelah sana. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4 berarti ya. Berarti di sini ada 4 kelompok. Bapak akan bagikan LKPD-nya nanti ini.
Kemudian isi ya. Ada di sana kan ada kolom yang pertama ya, di bagian pertama kelompok berapa kelompok kalian, kemudian kalian tentukan siapa ketuanya ya, siapa bagian sekretarisnya nanti, kemudian siapa yang akan menyampaikan materi di depan nanti. Silakan ya. Paham? Paham. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan tanyakan aja ke Bapak. Sekarang kalian isi LKPD-nya, kemudian kerjakan tugasnya ya. Di sana ada sedikit materi yang udah Bapak tuliskan, boleh sebagai referensi buat kalian nanti mengisi soal ya, seperti itu. Bagaimana proses diskusinya? Lancar? Ada yang ditanyakan nggak? Nah, silakan, ini semuanya bekerja sama ya. Kelompok ini gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ini semuanya ikut kerja sama. Yang ini ditanyakan? Ada Pak, ini bagian yang sudah saya buat, apakah harus ada aping atau enggak ada Pak? Oh, ini untuk aping itu sendiri apa? Apotek pendamping. Apoteker pendamping ya. Ya. Nah, ini bukan apotek ya, tapi apoteker. Ingat, jangan. Oh Ya. iya siap. Kalau apotek itu kan sebuah lembaganya ya. Kalau apoteker itu orangnya yang mengelola apotek. Jadi ini mau diperbaiki ya. Untuk masalah aping atau enggak adanya, silakan kalian lihat lagi referensi yang sudah Bapak di sini. Nih, Bapak udah memberikan referensi, boleh dicari di Google atau dari buku materi juga boleh ya, dari buku materi pelayanan farmasi seperti itu. Kelompok yang ini ada yang ditanyakan nggak? Ini semuanya bekerja sama ya, jangan kerja seorang, hati-hati ya. Kelompok ini PowerPoint-nya mana? Udah beres? Semuanya udah beres PowerPoint-nya? Sudah. Berarti pada kesempatan kali ini bisa kalian untuk menampilkan nanti ya di depan. Semuanya udah beres kan ya? Kelompok 4 juga udah beres PowerPoint-nya? Bisa Bapak lihat? Oh ya, nanti kalian siap-siap untuk presentasi ya. Yang ingin presentasi pertama, kira-kira kelompok mana? Atau Bapak yang tentukan? Bapak yang tentukan aja boleh? Boleh. Kalau menurut Bapak, bagaimana kalau kelompok 2 terlebih dahulu? Boleh? Silakan kelompok 2 untuk tampil terlebih dahulu ke depan. Siapa yang akan presentasikan ininya, PowerPoint-nya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, laporan kelompok 2. Bentuk struktur organisasi yang dipilih adalah bentuk struktur organisasi lini atau garis atau komando. Berikut struktur organisasi Apotek Bangsa tahun 2023. Terdapat paling atas ada apoteker penanggung jawab apotek atau APA, dibantu oleh apoteker pendamping atau APING, dan dibantu oleh bagian pembelian, bagian laporan resep, bagian laporan keuangan, dan bagian detail faktur. Berikut fungsi dari bagian-bagian dalam struktur organisasi. 1. Apoteker penanggung jawab apotek atau APA. A. Apoteker bertugas mengelola apotek. B. Melakukan konsultasi resep atau obat dengan pasien. C. Bertanggung jawab pada masalah teknis. D. Mengontrol dan membuat laporan pengeluaran obat keras terlarang atau OKT. E. Melakukan pemesanan obat keras terlarang, narkotika, dan psikotropik. 2. Apoteker pendamping atau APING. A. Memberikan masukan kepada APA untuk membuat apotek semakin berkembang ke depannya. B. Membantu APA untuk menyusun laporan rutin kepada Badan POM.
C. Bertanggung jawab atas ketepatan pembacaan resep dokter yang diberikan kepada pasien. D. Bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai obat kepada pasien terutama yang berhubungan dengan resep dokter. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Restiana. Tiga, bagian pembelian. A. Melakukan pengecekan obat yang kosong. B. Membuat surat pesanan obat kepada pedagang besar farmasi atau PBF. C. Memeriksa barang datang dari pedagang besar farmasi. 4. Bagian laporan resep. A. Merekap data detail resep ke buku arsip resep. B. Menyusun resep berdasarkan nomor kedatangan resep untuk disimpan. Selanjutnya oleh Putri. 5. Bagian laporan keuangan. A. Melaporkan hasil pembelian obat kepada pemilik sarana apotek atau PSA. B. Mencatat nominal tagihan berdasarkan faktur pembelian. 6. Bagian detail faktur. A. Merekap data dari faktur pembelian ke buku arsip pembelian obat. B. Mengecek harga pokok penjualan HPP berdasarkan faktur. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Karena APA memegang tanggung jawab sepenuhnya. Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kasih tepuk tangan dulu dong, kasih tepuk tangan dulu. Silakan lanjut kelompok berikutnya yang bertanya, silakan. Boleh juga memberikan saran. Tadi dalam struktur yang teman-teman buat hanya ada bagian pembelian, belum ada bagian penjualan. Oh iya, nanti akan kami tambahkan. Terima kasih atas sarannya. Ya, kasih tepuk tangan dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, ada yang ditanyakan lagi nggak dari teman-temannya? Kalau begitu presentasi akan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan untuk kelompok berikutnya. Presentasi dari tiap kelompok semuanya sudah selesai ya. Setelah itu kalian silakan kumpulkan hasil kerja kelompok kalian di meja Bapak, silakan. Silakan kelompok yang lainnya boleh kumpulkan hasil diskusinya. Bapak akan menanggapi tadi ketika kalian berdiskusi atau mempresentasikan hasil yang kalian laksanakan. Ada beberapa mungkin masukan ya. Yang pertama tadi dalam pembuatan PowerPoint-nya. Ya, kalau Bapak lihat PowerPoint-nya masih baku gitu ya. Masih kurang menarik, ada sedikit apa yang kurang menarik tadi dari kelompok yang lainnya. Kelompok 3 tadi ya kurang menarik. Kemudian tulisannya juga kurang besar gitu ya, jadi kurang bisa dipahami oleh teman-temannya. Kemudian ada beberapa tadi harusnya apoteker, ini ditulisnya apotek. Ingat ya, apoteker itu adalah orangnya, kalau apotek adalah lembaganya, ingat ya. Tuh, jadi jangan sampai seperti itu. Itu mungkin evaluasinya ya. Jadi silakan kalian nanti ke depannya jangan sampai salah nulis lagi. Kemudian kalian harus benar-benar mengerjakan sebuah diskusi itu dengan kerjasama yang baik ya, seperti itu. Setelah kalian tadi diskusi ya, kemudian Bapak ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan materi yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Bapak memberikan kesempatan kepada kalian, siapa yang mau memberikan kesimpulan, silakan acungkan tangan. Ada nggak? Saya. Oh ya, boleh, silakan. Manajemen dalam sebuah organisasi sangat penting karena sebuah organisasi tanpa manajemen yang benar maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.
Struktur organisasi sebuah apotek harus disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, dan struktur organisasi di apotek perlu dibuat demi mencapai tujuan dari apotek tersebut. Ya, itu ya, kesimpulannya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Jadi manajemen dan struktur organisasi apotek itu sangat penting karena sebuah organisasi atau sebuah apotek pasti punya tujuan. Ya, pasti kalian harus ingat tujuan dari sebuah apotek apa? Ingin mendapatkan apa? Keuntungan, betul. Kalau keuntungan tersebut misalkan ingin tercapai, berarti organisasi dan manajemennya harus benar. Itu ya, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak akan memberikan sebuah soal pengetahuan ya, makanya silakan kalian bentuk dulu tempat duduknya seperti semula lagi ya, silakan. Ini untuk soal pengetahuannya ya, Bapak bagikan, jangan diskusi, silakan kalian bekerja masing-masing. Sudah selesai, boleh dikumpulkan. Bapak izin untuk memeriksa dulu hasil kerja kalian ya. Alhamdulillah untuk penilaian pengetahuan sudah Bapak periksa. Ternyata ada dari teman kalian yang nilainya luar biasa ya, ada yang mencapai angka 100 ya. Saya tepuk tangan dulu. Kemudian Bapak akan memberikan penghargaan kepada teman kalian yang tadi aktif dalam diskusi, kemudian bisa menyelesaikan persoalan soal pengetahuan dengan baik. Bapak akan berikan kepada saudari, sini lihat dulu ya. Selamat kepada saudari Rena Nindya Rahayu, silakan untuk tampil ke depan. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ini ya, ini untuk hadiahnya. Semangat lagi belajarnya, mudah-mudahan ke depannya bisa mendapatkan hadiah yang lebih baik lagi. Amin. Kasih tepuk tangan lagi. Ya, buat teman-temannya jangan sampai ini hanya sebatas motivasi aja. Mudah-mudahan teman-temannya yang lain bisa semangat belajarnya seperti apa yang telah teman kalian lakukan. Kemudian untuk sebagai bahan refleksi ya, dari awal sampai akhir dalam kegiatan pembelajaran ini, tadi Bapak sudah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek tadi ya. Kalian membuat struktur, kemudian kalian berdiskusi. Bapak ingin mendapatkan penilaian dari kalian ya. Silakan kalian boleh isi. Ini di papan tulis ada emoticon ya di sini. Ada bahagia. Ada ini senyum apa ini? Senang ya. Sama ini? Sedih. Yang ini? Kecewa ya, sampai menangis gitu ya. Silakan kalian boleh satu persatu ke depan berikan tanda di sini ya. Satu orang satu, nanti akan Bapak akumulasikan ya. Kesimpulannya apa di refleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya, apakah hasilnya menyenangkan atau justru sebaliknya. Silakan, mungkin dari depan dulu, silakan Nur. Boleh, silakan. Silakan lanjut. Alhamdulillah ya, Bapak lihat respon dari kalian dalam tahapan refleksi ini, kegiatan pembelajaran sampai dari awal sampai akhir menunjukkan kebahagiaan buat kalian. Meskipun di sini ada yang hanya sebatas senang ya, senyum saja. Bahkan ini satu orang nih ada yang menangis nih, ya, sedih, nggak tahu lapar, nggak tahu apa ya, nggak tahu pembelajaran yang menjenuhkan. Tapi alhamdulillah kesimpulannya di sini tahapan refleksi ini, jadi pembelajaran dari awal sampai akhir itu membuat kalian bahagia. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kalian. Untuk materi berikutnya, ya tadi kan manajemen, kemudian struktur organisasi di apotek. Untuk materi berikutnya itu tentang standar penampilan diri. Standar penampilan diri di sini adalah standar penampilan diri kalian nanti di apotek. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya kalian harus diperhatikan standar penampilan dirinya. Standar itu apa sih? Ada yang tahu standar? Standar adalah ukuran yang sudah disepakati. Jadi
Nilainya standar, berarti nilainya sudah disepakati. Jadi nanti kalian akan membuat standar penampilan diri kalian di apotek supaya nanti bekerja dengan penampilan yang grooming atau penampilan yang sempurna. Nah, itu ya. Kemudian silakan, karena ini mungkin udah di tahap akhir, kalian silakan tutup pembelajaran ini dengan bacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.